Miss Sheryl Hugan, dan diteruskan sesi tanya jawab. Acara ketiga adalah penjelasan teknis oleh Bapak Adi atau yang mewakili. Kemudian acara yang keempat, diskusi dan tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Baik, untuk menyingkat waktu pada saat ini, kita mulai saja dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Munawar Rohman. Layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Selamat sore, para Romo, para suster, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari. Mari kita berdoa sebelum kita memulai acara. Saya akan memimpin doa ini dalam agama Islam, yang beragama Katolik dan lainnya. Silakan menyesuaikan diri dengan tradisi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Engkau telah mengajarkan kasih sayang dan tanggung jawab terhadap diri, sesama, dan segala makhluk yang ada di alam semesta. Engkau telah mengajarkan agama yang mempunyai pandangan yang holistik dan integral, yang telah mengajarkan kami bahwa alam semesta merupakan karunia-Mu yang harus dijaga dan dilestarikan dengan penuh tanggung jawab. Tapi kami mohon ampun, ternyata kami tidak memenuhi tanggung jawab tersebut dengan baik. Kami telah merusak alam yang telah Engkau siapkan untuk kehidupan seluruh makhluk di bumi dan alam semesta ini. Ampunilah kami ya Allah atas kesalahan kami telah merusak bumi yang telah Engkau ciptakan dengan sempurna ini. Mulai malam ini kami akan belajar bagaimana merawat bumi, rumah kita bersama, yang telah banyak kami rusak. Kami tidak mau merusak lebih banyak lagi. Dengan belajar ini, berilah kami kekuatan untuk bisa memulai mengikuti ajaran-Mu kembali dan untuk merawat rumah bersama semua makhluk di bumi ini. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Berkatilah kami ya Allah, malam ini kami akan memulai belajar bersama untuk menjadi animator Laudato Si, untuk memenuhi janji kami padamu, merawat bumi, rumah bersama semua makhluk di bumi ini. Selanjutnya, saya akan membacakan doa dari Laudato Si nomor 1. Gita Sang Surya, Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, dan maha baik, bagimu kulagukan pujian, kemuliaan, dan hormat, segala syukur hanya kepadamu lah patut disampaikan. Tak ada satu insan yang pantas menyebut namamu. Terpujilah Engkau, hai Tuhanku, bersama segala makhlukmu, khususnya karena Tuanku, saudara Sang Surya, yang menerangi pagi hari beserta langkah kami, betapa ia bersinar dengan indahnya, memancarkan cahaya. Demikian ia menjadi lambangmu, ya Tuhan yang maha tinggi. Terpujilah hai Tuhanku, karena Yunda Sang Chandra beserta bintang-bintang yang kau pasang di langit memberi terang serta kecantikan. Terpujilah Engkau ya Tuhanku oleh kanda Sang Angin bersama udara dan awan-awan beserta cuaca baik dan buruk. Demikianlah kau memberikan nafkah kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhanku oleh Ayunda Sang Tirta yang sangat berfaedah, wataknya rendah hati, berharga, dan murni. Terpujilah Engkau ya Tuhanku oleh Kakanda si api yang kau nyalakan untuk menerangi malam hari. Betapa indah dan bergairah, gagah perkasa sifatnya. Terpujilah Engkau ya Tuhanku oleh Kanjeng Ibu Pertiwi yang menopang dan memelihara kami dan menghasilkan buah-buahan, bunga, bunga berwarna, serta jamu-jamuan. Terpujilah Engkau ya Tuhanku oleh siapa saja yang dapat mengampuni demi kasih-Mu dan menahan kesakitan dan
dan percobaan. Bahagialah yang dapat memikul itu dengan hati yang tenang karena olehmu ia diberi mahkota kemuliaan. Terpujilah engkau ya Tuhanku oleh ayunda kematian jasmani, tak seorang pun dapat meluputi diri daripadanya. Celakalah manusia yang meninggal dalam keadaan dosa. Bahagialah orang yang menjalankan kehendakmu, karena maut yang kedua tak dapat mencelakakannya. Ucapkanlah pujian, syukur, dan terima kasih kepada Tuhan. Jadilah hambanya yang berendah hati. Amin. Silakan melanjutkan. Terima kasih Bapak di Gunawan Aman yang telah menyampaikan doa. Semoga Tuhan berkenan dan mengabulkan doa-doa kita. Selanjutnya akan kami bacakan tentang visi misi Laudato Si. Kami persilakan untuk bisa ditampilkan. Visi terwujudnya keadilan iklim dan ekologi integral untuk menjadikan bumi sebagai rumah bersama bagi seluruh ciptaan dan generasi yang akan datang. Misi menginspirasi dan menggerakkan umat Katolik untuk merawat bumi kita bersama dan mewujudkan keadilan iklim dan ekologi dalam kolaborasi dengan semua orang yang berkehendak baik. Sedangkan nilai-nilai dari Laudato Si adalah: pertama, didasarkan pada iman; kedua, berkomitmen untuk transformasi spirit; yang ketiga, merawat satu sama lain; keempat, menjadi profetik atau kenabian; yang kelima, mengambil pendekatan integral; kemudian yang keenam, menumbuhkan persatuan dalam keragaman; ketujuh, berada di gereja dan di dunia; kedelapan, membangun jembatan; kesembilan, merangkul kontemplasi dan aksi; kesepuluh, hidup dalam harapan. Ini adalah nilai-nilai Laudato Si. Sedangkan kode etik adalah: satu, LSI merupakan gerakan pastoral dan bagian dari magisterium gereja mengenai Laudato Si. Dan yang kedua, gerakan LSI merupakan gerakan aktif tanpa kekerasan. Ketiga, LSI tidak menjadi alat kepentingan politik kekuatan tertentu. Empat, meminimalisir relasi dengan bisnis yang tidak ramah lingkungan. Lima, menghindari segala bentuk afiliator bisnis tertentu. 6. LSI bukan NGO, namun merupakan wujud kerajaan Allah secara ekologis. 7. Gerakan LSI menyesuaikan dengan budaya, pengalaman, prakarsa, bakatnya sendiri, dan otoritas keuskupan paroki setempat. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mohon agar peserta melakukan rename nama peserta sesuai pendaftaran atau kota asal. Contohnya Margareta Margawati, Tangerang Selatan.
Presensi peserta dilakukan lewat link G-Home tersedia di Kadlum. Silakan setiap saat untuk bisa dibuka. Kemudian panitia akan memberikan sertifikat elektronik bagi peserta yang menghadiri 7 kali pertemuan. Yang tentunya di situ ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya, seluruh peserta akan disertakan dalam WAG. Dan bagi peserta yang belum masuk WAG, tersedia link di Catgroup. Sedangkan tata tertib yang perlu diperhatikan, seluruh peserta diharapkan untuk satu, membuka kamera selama acara berlangsung. Dan yang kedua, menutup mikrofon atau mute selama acara berlangsung, akan dibuka pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian para peserta mengisi presensi di G-Room yang linknya tersedia di Catgroup. Ini beberapa info yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami teruskan saja, yaitu sambutan dari LSM Global, yaitu Miss Sheryl, dengan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Sifrianus Lili KP, atau yang biasa dengan akrab disebut Mas Lili. Welcome to Miss Sheryl webinar. We are ready to make Laudato-Si a success. Itu Bapak Lili yang sudah tidak asing lagi sebagai tokohnya Laudato-Si Indonesia, waktu dan layanan kami. Persilakan. Terima kasih Pak Gutomo yang jauh-jauh dari Wonogiri sudah bersedia untuk memandu kita pada malam hari ini. Selamat sore, selamat bertemu lagi Romo, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan dari teman-teman Muslim maupun teman-teman Protestan yang pada malam hari ini bergabung bersama dengan kita. Good evening Sheryl, where are you? Hi Sheryl. Hi Sheryl, where Hello, are you? I'm here. Wait. Okay. Yes. So, yeah, there you are. So, Bapak Ibu, malam hari ini kita bersama dengan Sheryl. Sheryl ini adalah teman, sahabat kita semua. Karena Sheryl ini yang memandu dan menemani kita sejak kira-kira hampir 4 tahun ya, 4 tahun perjalanan kita bersama di Laudato-Si. Sheryl adalah manajer Asia Pasifik dan program Laudato-Si dalam bahasa Inggris. Jadi beliau tidak hanya menghandle Asia Pasifik, tapi seluruh dunia yang menggunakan bahasa Inggris itu di bawah koordinasi Sheryl. Good evening, Sheryl. Good evening to all. Yeah. Okay, this is a very wonderful time for us because we just celebrate our 30 years anniversary. Thank you for driving us to move to organize our movement up until now. So I already introduced you to our fellow here. We have more than 100 participants here, and they also come from not only from Catholic but also from so many from Muslim and also from Protestant. So yes, and I don't know the other, but they also want to learn about what is Laudato-Si and how we can move together to make a huge change about our environmental condition. So this is your time now to share with us about what is Laudato-Si movement and how we will conduct our movement ahead, and what you can share about our vision, our movement in global level. So this is your time, Sheryl. Yeah, thank Thank you, you. Lily. Yes. So I understand you will be doing the translation. Yes. Yeah, okay.
So, Yeah. good evening, everyone. Again, my name is Cheryl. I'm from the Philippines, and I'm part of the Global Secretariat of the Laudato Si movement. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya adalah Cheryl dan saya adalah bagian dari Sekretariat Global dari gerakan Laudato Si dunia begitu. Okay. So thank you very much, Lilik, Agnes, and the rest of Laudato Si movement Indonesia for giving me the chance to be part of your orientation today. Terima And kasih. Ya. Terima kasih kepada semua teman-teman panitia sudah diizinkan untuk menjadi bagian dari proses orientasi, proses pembukaan kita pada sore hari ini. I'd actually like to start from the beginning by sharing with you the story of the movement, how it came about. I believe it is important for us to understand where the movement came from. Baik, saya rasa menjadi sangat penting bagi saya untuk mengawali kita pada malam hari ini dengan cerita tentang bagaimana gerakan kita bersama ini dimulai. Dan saya akan memulai dari kisah tentang bagaimana gerakan Laudato Si ini. I'd like just share my screen. Let me just. Okay, Yeah. just give me a moment. I will share my screen. So you will see on screen, that's a picture from a disaster in the Philippines that happened in 2013. That was the Typhoon Haiyan. Teman-teman, yang Anda lihat sekarang adalah gambar bencana dari Typhoon Haiyan yang terjadi tahun 2013 di Filipina. The story of the movement is actually linked to this story, to Typhoon Haiyan, and to one story of ecological conversion. Cerita kita, gerakan kita tidak lepas dari Typhoon ini, dan dari sinilah sebenarnya muncul gerakan Laudato Si. The story of ecological conversion is the story of our founder, Tomas Insua, who is from far away, from Argentina, from the other side of the world. Cerita kita sebenarnya tidak lepas dari cerita pendiri kita, seorang anak muda bernama Tomas Insua dari Argentina, yang dia berasal dari sisi dunia yang lain. And he used to work with an NGO, working in the slum areas in Argentina. And then he studied in Harvard, and Typhoon Haiyan happened. And several months after Typhoon Haiyan, he visited the Philippines. Jadi Thomas ini terbiasa bekerja dengan NGO, dengan LSM di daerah-daerah kumuh di Argentina, dan kemudian dia di Harvard, dan kemudian dia pergi ketika terjadi topan typhoon, dia pergi Typhoon Haiyan ini, dia pergi ke Filipina. So as you know, during Typhoon Haiyan, more than 6,000 people died, and the devastation is really, really huge. Selama typhoon ini lebih dari 6.000 orang meninggal, dan dampaknya sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. So when Tomas visited, he saw how difficult it was for people to rebuild their lives even after almost a year has passed already. And it really troubled him very deeply. Ya. Jadi ketika Thomas melihat ini, dia melihat betapa orang begitu sulit untuk bangkit kembali, bahkan setahun sudah bencana, dan itu rakyat masyarakat itu begitu sulit untuk bangkit dari penderitaan mereka. So he was very concerned by the injustice because, as you know, Philippines contribute only 3% to the greenhouse gas emission. But then the suffering during extreme weather events like Typhoon Haiyan is very devastating. Jadi Thomas ini gelisah
akan ketidakadilan ekologis yang terjadi, karena meskipun Filipina ini hanya menyumbang 3% dari emisi gas rumah kaca di dunia, tetapi mereka terkena dampaknya dengan terjadinya taufan Haiyan ini. So when he went back to the USA, to Harvard, where he was studying, there was a huge climate march in New York. And there were more than 1.5 million people joined the march. But he noticed that there was no Catholic group in the climate march. Jadi ketika Thomas ini kembali dari Filipina, dia kemudian melanjutkan studi di Harvard. Waktu itu ada aksi demonstrasi besar-besaran begitu untuk perubahan iklim, dan ada 1,5 juta orang terlibat di situ. Tetapi Thomas ini gelisah karena di situ tidak ada satu organisasi Katolik atau komunitas Katolik yang muncul terlibat di situ. So Thomas was thinking, care for creation is at the core of the Catholic social teaching. Why are we not advocating for our common home? Jadi Thomas ini berpikir merawat keutuhan ciptaan adalah sentral di dalam ajaran gereja, tetapi mengapa kita tidak berkomitmen atau kita tidak merawat rumah kita bersama? And this prompted him to reach out to Catholic groups all over the world, asking what they are doing. And then they ended up forming a group, a network of 17 organizations and 12 leaders. Kemudian Thomas ini menghubungi berbagai macam komunitas dan pribadi yang aktif di gerakan ekologi seluruh dunia, dan sampai kemudian dia bisa mengumpulkan 17 organisasi dan 12 pribadi pemimpin gerakan sosial Katolik di seluruh dunia. So in 2015, the group heard that Pope Francis will be releasing a statement on ecology. Di tahun 2015, jaringan ini mendengar bahwa Paus Fransiskus waktu itu akan mengeluarkan satu dokumen terkait dengan ekologi, begitu. So what the group did is come together and drafted a statement, and that was the foundational statement of Laudato Si movement, which was before named Global Catholic Climate Movement. Jadi yang dilakukan oleh mereka, 17 organisasi dan 12 tokoh penggerak ini adalah mereka berkumpul bersama, dan kemudian mereka membuat satu statement, satu deklarasi, dan itu kemudian menjadi deklarasi pendirian dari GCCM, Global Catholic Climate Movement. So when Pope Francis came to the Philippines in January 2015, Cardinal Tagle of the Archdiocese of Manila delivered the foundational statement, and officially that was when Laudato Si or GCCM, Global Catholic Climate Movement, was launched. Jadi pada bulan Januari 2015, Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus datang ke Filipina. Dari Kardinal Tagle selaku Uskup Agung dari Manila mempersembahkan deklarasi pendirian GCCM ini kepada Bapak Suci, dan itulah saat resmi dari berdirinya GCCM. So after forming, after launching, they now work towards there was the upcoming COP21. So what the movement did was they led a large signature campaign asking the countries to limit the warming to 1.5 degrees. And they were able to gather 1 million signature even early on. Baik, jadi pada saat itu berdekatan dengan waktu itu adalah akan ada pertemuan COP ke-21, dan mereka kemudian berusaha mengumpulkan 1 juta tanda tangan yang menjadi semacam tekanan atau masukan kepada pertemuan tersebut, dan ternyata memang berhasil diperoleh lebih dari 1 juta tanda tangan di dalam waktu yang sangat singkat di fase awal berdirinya GCCM ini. So today we are now a global network and of Catholic entities, Catholic groups and individuals with a mission to implement Pope Francis Laudato Si encyclical for climate and ecological justice. Jadi saat ini di seluruh dunia kita semua adalah satu jaringan
yang terinspirasi untuk melakukan pertobatan ekologis dengan jaringan dari berbagai macam komunitas dan pribadi-pribadi Katolik yang kemudian tergerak untuk melakukan pertobatan ekologis sebagaimana diserukan Paus Fransiskus tadi. So our network now composes of 16,000 Laudato Si animators from 115 countries and very active 300 member organizations. Baik, jadi sampai saat ini sudah ada 16.000 animator Laudato Si di seluruh dunia dari 115 negara dengan lebih dari 300 organisasi yang sangat aktif terlibat di seluruh dunia di dalam gerakan kita bersama ini. We now have 75 chapters all over the world. Jadi kita memiliki 75 chapter dari seluruh dunia. So in Asia, we have 5, including Indonesia, but we have animators in many places also. Di Asia sekarang ada 5 negara di situ, dan tetapi animatornya tersebar di berbagai negara, tidak hanya 5 negara tersebut. So we changed in 2019, or 2020, we actually changed the name. No, 2020, we decided to change the name to, on 2021, sorry, to Laudato Si movement. We have discerned that we are doing more than climate work. And to reflect what we are really doing, which includes eco-spirituality, sustainability, and prophetic advocacy, everything that is encompassed in the Laudato Si movement, in the Laudato Si encyclical. So to reflect what we're actually doing, we requested Pope Francis to allow us to use Laudato Si movement as a name. Baik, jadi lewat proses proses pencarian bersama secara sinodal, begitu akhirnya disepakati ada perubahan nama dari GCCM menjadi Laudato Si Movement, dan itu dilakukan pada tahun 2021 setelah proses yang lama dan melihat bahwa ternyata gerak kita tidak hanya terkait dengan isu-isu perubahan iklim, tetapi juga isu sustainability, kemudian spiritualitas ekologis dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita mengajukan surat kepada Bapak Suci dan memohon izin untuk penggunaan nama Laudato Si di dalam nama gerakan kita menjadi Laudato Si Movement. And Pope Francis replied by giving us a book, and he wrote us a letter at the back of the cover of the book, and it says, "To the Laudato Si movement, thank you for the mission of promoting integral ecology and for the help you give to the church throughout the world. Happy Laudato Si Week." That was Laudato Si Week 2021. Baik, jadi pada Pekan Laudato Si 2021, Bapak Suci membalas surat kita itu dengan dengan sebuah buku dan tulisan pendek di situ kepada gerakan Laudato Si. Terima kasih atas misi Anda untuk mempromosikan ekologi integral dan atas bantuan pertolongan yang Anda semua berikan kepada gereja dan seluruh dunia. Selamat Hari Raya Pekan Laudato Si. Okay. So who we are, I believe this was already we talked about earlier, the mission. So we are a spirit-led movement that brings Catholics together to accomplish our stated mission in collaboration with all people of goodwill. So by identity, because we were founded by Catholic groups and Catholic organizations, the identity is Catholic, but we work with everyone. And our mission is to inspire and mobilize the Catholic community to care for a common home and achieve climate and ecological justice in collaboration with all people of goodwill. This was read earlier. Okay. Thank you, Cyril. So, jadi identitas kita adalah kita adalah gerakan yang digerakkan oleh Roh untuk membawa umat Katolik bersama-sama untuk menyelesaikan misi kita. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan semua orang yang berkehendak baik. Karena memang berawal dari gerakan gereja Katolik, dari gerakan umat Katolik, maka memang kemudian inspirasinya adalah nilai-nilainya adalah nilai Katolik, tetapi kemudian
kita semua terbuka dan bermitra dengan semua orang yang berkehendak baik. Misinya adalah untuk menginspirasi dan menggerakkan komunitas-komunitas Katolik untuk semakin merawat bumi, merawat rumah kita bersama, dan mencapai keadilan iklim dan keadilan ekologis dengan berkolaborasi dengan semua orang yang berkehendak baik. So just to explain briefly our relationship with the church, we are guided by the social doctrine of the church, and we follow the Catholic social teaching. And in order to fulfill our mission to inspire Catholic communities, we closely collaborate with the different bodies of the church. So at the global level, we are grateful for the support that Pope Francis is giving us from the time that we started. And also we have a strong partnership with the Vatican Dicastery for Integral Human Development. Baik, ini fotonya diambil di Bangkok ini. Kita semua dibimbing oleh ajaran sosial gereja, magisterium, dan tentu saja dari kitab suci. Dan untuk menjalankan misi tersebut, kita berkolaborasi dengan semua lembaga-lembaga gereja, dan sejak awal kita sangat terbantu oleh Paus dan terutama oleh Dicastery for Promoting Integral Human Development yang sudah sejak awal selalu menjadi mitra kerja, dan di tingkat Asia juga bermitra dengan FEBC. Yes. Yeah, that's right. At the Asia level, we collaborate with the Federation of Asian Bishops Conferences. And yeah, this is our initiatives revolve around these 3 goals. The first one is ecological conversion, where we aim a shift in the heart of the Catholic faithful and our members, so that they develop a more passionate concern for our common home. Jadi gerakan kita ini ada dalam misi ini. Yang pertama adalah pertobatan ekologis, tentang bagaimana merubah diri kita, melakukan pertobatan pribadi, sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu selaras dan berkontribusi untuk merawat rumah kita bersama. For full sustainability, that only means that we wanted to support the community to lead by example, the church to lead by example, to adopt a less is more approach or reduce our collective environmental or carbon footprint. Jadi tujuan yang kedua adalah sustainabilitas atau keberlanjutan secara utuh. Jadi bagaimana kemudian sebisa mungkin kita mengurangi jejak karbon kita dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana kemudian kita what tadi ya? I'm sorry, I'm forget. I'm lost in translation. Okay, we aim to support the church to lead by example and to reduce our collective carbon footprint. Baik, jadi kita ingin memberikan contoh tentang bagaimana kita bisa mengurangi jejak karbon di tengah kita. And on prophetic advocacy, we aim to raise a strong voice for climate and ecological justice in the public sphere and to advocate for bold policies. Di dalam isu advokasi profetis atau advokasi kenabian, kita ingin bersama-sama melakukan kerja-kerja advokasi untuk melakukan perubahan pada tingkat publik. So what are the different examples of initiatives under ecological conversion? We have the season of creation. We promote the celebration of the season of creation. The season of creation is an ecumenical celebration. And how does Laudato Si movement support this? One is we are part of the global steering body
and we support the development of the celebration guide, plus also some global and regional activities. Baik, yang pertama adalah Season of Creation, musim penciptaan. Ini adalah sebuah inisiatif yang sifatnya ekumenis dan yang dilakukan selama ini, dan ini menjadi salah satu aktivitas utama dari gerakan Laudato Si. Gerakan Laudato Si membuat semacam steering komite, panitia pengarah pada tingkat global, menyediakan bahan-bahan, dan kemudian juga pada tingkat regional juga menerapkan kegiatan-kegiatan untuk merayakan bersama musim penciptaan ini. Yeah, we also have some resources, including monthly prayer guide, which we send out for free. Ya, dan kita juga punya semacam panduan doa bulanan yang selalu dikirim secara rutin kepada semua animator Laudato Si. And under full sustainability, we actually provide operational support to the Laudato Si Action platform, and we provide support through trainings and promotion. It's a Vatican initiative to support Catholic communities to become to take action so that they will become for their operation to be fully sustainable. Jadi pada isu sustainabilitas yang seutuhnya, kita menjadi pendukung utama atau berada di balik dari inisiatif Vatikan, Laudato Si Action Platform.org. Anda bisa masuk ke sana, dan lewat platform ini memberikan dukungan kepada upaya-upaya dari semua pihak yang mencoba mewujudkan gaya hidup yang berkesinambungan secara penuh, secara utuh. And under prophetic advocacy, we have initiatives like Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty and the divestment from fossil fuels, where we aim to cut down really the main driver for climate change, which is the fossil fuels. Jadi pada tingkat advokasi profetik ada 3 yang dilakukan. Pertama adalah mendorong traktat untuk penghentian penggunaan bahan bakar fosil, kemudian mendorong juga berlangsungnya divestasi dari bahan bakar fosil ini. Jadi investasi-investasi yang dilakukan oleh gereja segala macam itu didorong supaya dipindahkan dari sektor yang selama ini menjadi penyumbang utama dari perubahan iklim kita, begitu. And we also produced a Laudato Si documentary film. The director of this is an Oscar-winning director, and it features Pope Francis and 4 leaders from all over the globe. And this is for free, and we are aiming to have this translated to Indonesian sometime. And I'm waiting for the translation. But this has been made available to other Asian languages now. We have now 4 Asian languages, 5 Asian languages. Yeah, so just to remind Lilik of the the translation. Serius. Jadi kita juga menginisiasi satu film dokumenter yang disutradarai oleh peraih Oscar. Saya lupa namanya, tapi kemarin sempat kami Zoom bersama juga. Dan film ini menampilkan Paus dengan para pemimpin gerakan lingkungan dari berbagai penjuru dunia, begitu. Dan saat ini juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, dan beliau menagih saya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan saat ini sudah ada 5 bahasa dalam 5 bahasa Asia, karena targetnya memang diterjemahkan ke sebanyak mungkin bahasa supaya bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. So this film is free to use, and as you share the message of Laudato Si to communities, many dioceses are already in Asia already using this as part of their programs. Jadi film ini adalah sumber gratis gitu, sumber yang kita pakai secara cuma-cuma untuk mengkampanyekan di komunitas kita masing-masing, dan sudah dipakai di berbagai macam keuskupan di Asia untuk mengkampanyekan kesadaran tentang iklim ini. And we also support the formation of grassroots leaders like yourselves
through our animators program, which you are taking now with Laudato Si Movement Indonesia. And yeah, so you will find out more about this from the team. Jadi baik, yang lain adalah program yang dilakukan untuk membantu rekan-rekan semua, kita semua sebagai penggerak Laudato Si pada tingkat akar rumput. Anda semua bisa, yang sekarang juga sedang difasilitasi oleh kita di Indonesia, begitu. Jadi ada platform di laudatosianimators.org. Di situ ada banyak bahan untuk belajar secara online, dan tentu nanti akan disampaikan juga, dipaparkan oleh kita lewat pelatihan ini. And yeah, of course, at the end of the course, a certificate will be will be sent to you as you submit your, not the action plan, but complete a project maybe, and sign the safeguarding policy, which was explained already earlier. Jadi tentu saja akan ada sertifikat kepada kita semua sebagai wujud apresiasi dari Laudato Si Movement, dan juga menjadi semacam semacam hadiah kepada kita semua. Dan tentu juga sesuai dengan kebijakan dari Bapak Suci, kita juga diminta untuk menandatangani safeguarding policy, jadi terkait dengan perlindungan anak dan dewasa rentan, yang saat ini dokumennya memang sudah ada di tengah kita. Yeah. And lastly, we're going to have a commissioning of all Laudato Si animators around the world during the Pentecost, which I think is also during the Laudato Si week. So we will be inviting you through Laudato Si Movement Indonesia to participate in that in the commissioning. Baik, jadi juga akan ada pertemuan bersama dari teman-teman gerakan Laudato Si di seluruh dunia, dan tentu juga kita semua akan diundang untuk terlibat di dalam perjumpaan tersebut. Yeah. And this brings me to the end of my presentation, and I'm very happy to answer any questions you might have. Jadi sampailah kita di ujung presentasi Mbak Sheryl, dan beliau terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi dari Anda semua. Thank you, Sheryl. Thank you, and I look forward to welcoming everyone to the movement after the course. Oke, baik. Sekarang waktu kita semua, Bapak Ibu, untuk kita berdiskusi tentang, mungkin Anda punya pertanyaan dengan Sheryl, mungkin ada yang ingin diajukan, atau mungkin juga ingin mendiskusikan sesuatu. Silakan, waktu dan tempat menjadi milik Anda semua. Adakah yang ingin bertanya kepada Sheryl? Oke, one raised hand. Sheryl. Wait. Please go ahead. Wait, I will check the... Three hands. Yes. 4. Wow, 4 hands. Wow, we have so many questions here. Oh, there is one of participant who stay at Manila. Sheryl, thank you for your presentation. Nice to know you that you are from Philippines. Indeed, I am based also in Manila, the Philippines, and working there for almost 3 decades. Nice to meet you. So one of our participants stay at Manila. I hope to see you. Yeah, okay. We have 5. Baik. Berarti ini kita bisa atau bagaimana? Langsung saja, tidak apa-apa? Ya, langsung saja. Baik. Singkat ya, Bapak Ibu semua, satu pertanyaan singkat, bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, saya persilakan. Tadi Pak Octavius, silakan. Oh, di-unmute, ya. Unmute sendiri. Thank you. I couldn't unmute myself before. Thank you so much for the explanation, Sheryl. Warm regards from us here in Indonesia. I live in Bali myself. I was wondering if there is any explanation about the roles and responsibilities of the animator. What are we meant to do, or what we can do, what we shouldn't be doing, and also the intended outcome and outputs of the role. Thank you.
Oke, baik. Terima kasih Pak Octavius. Jadi beliau ingin mendapatkan informasi yang lebih mendetail tentang aturan, tugas, dan lain sebagainya terkait dengan animator. Oke, Sheryl. Okay. Yeah. So thank you so much for your question. We do understand that when animators join us, they are in different parts of the journey. So some are already doing the job for a long time, and some haven't done anything yet or are just starting. And so the expectation is really up to, for them to work with where they are in that journey and in that capacity. So for example, and with their network, the only expectation there is for them to be able to come up with some action together with their community. So whatever they feel is needed in the area they're in. So for example, some of our animators notice the trash problem in their area. So that's the area they work on. While others are members of religious community, for example, and they have the capacity to be able to guide the ecological conversion, for example, of their students, then that is the area also they work on. So it really depends on where you are in that spectrum and what you're capable of doing, what you feel called to do. So we do not really dictate what you do, but we are just here to support that journey so that you're able to be provided with any tools that you need, any skills that you need to be able to carry that out. In terms of limitations, of course, we expect the animators to abide with the Catholic social teaching. And that is expected for all Catholics. So yeah, that is the expectation. Oke, thank you Sheryl. Bisa dipahami Pak Octavius? Ya, jadi baik. Jadi karena kita awalnya berbeda-beda, jadi mungkin ada yang sudah bekerja cukup lama, bergerak cukup jauh, tetapi juga sudah ada juga di antara kita yang baru saja mulai, sehingga tidak ada satu standar yang dipaksakan kepada Anda semua untuk melakukan sesuatu harus seperti ini, tidak. Tetapi dimanapun Anda berkarya sesuai dengan kapasitas Anda, kalau misalnya Anda seorang religius dan Anda melakukan pendidikan, mungkin Anda bisa melakukan itu di sekolah, di lembaga pendidikan Anda. Tetapi itu diserahkan kepada Anda semua. Dan yang kita lakukan bersama-sama adalah kita mencoba untuk memberikan dukungan, dan bukan hanya gerakan Laudato Si, saya pikir, tapi juga kita semua, kita saling mendukung untuk bisa saling menyemangati sama-sama satu sama lain dengan apapun yang kita butuhkan supaya kita lebih mampu melakukan kerja-kerja merawat ibu bumi di tempat kita berada sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kira-kira seperti itu ya Pak Octavius. Baik, ya terima kasih Pak Octavius. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sebenarnya ini kita sudah agak molor sedikit ya. Jadi saya hanya akan membuka untuk 2 lagi. So Sheryl, due to the time, so we only open to 2 question again. So baik, Pak Yuda silakan yang sudah raise hand. Is my voice audible there? Yes, yeah. Okay, thank you, Mr. Lilik and Ms. Sheryl Dugan. I'm Yuda from Bandung. The question is, we know that since Paris Agreement in 2015, the agreement was lauded by world leaders, but criticized as insufficiently binding by some environmentalists and analysts. There is a debate about the effectiveness of the Paris Agreement. While current pledges under the Paris Agreement are insufficient for reaching the set temperature goals, there is a mechanism of increased ambition. The Paris Agreement has been successfully used in climate litigation, forcing countries and oil companies to strengthen climate action. The question is, what should we do as a member of Laudato Si International, and our response, especially to reduce greenhouse effect globally? Thank you. Jadi intinya adalah kita ada Paris Agreement, tetapi Paris Agreement ini sepertinya mendekati kegagalan, dan pertanyaan adalah apa yang menjadi tugas kita sebagai bagian dari gerakan Laudato Si di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu ya, Mas Yuda ya, singkatnya. Ya, oke, Sheryl. Yeah. So what
actually, I just been to the meeting with FABC over the weekend, and a scientist was there. The 3 scientists actually were there, and all of them are saying that yes, it's still possible to hit the 1.5 degrees. Of course, with 1.5 degrees, we would still feel some effect, but it's not as deadly as if we hit 4% or more. It's just that the responses really of the government is lacking. Would you like to translate, Lilik, before I move forward? Jadi Sheryl ini baru saja bertemu dengan FEBC di Filipina di kota Tagaytay minggu yang lalu dan di situ juga hadir selain tokoh perwakilan di gereja juga para ilmuwan yang menyampaikan bahwa masih mungkin kita bisa mencapai perubahan 1,5 derajat menghentikan di situ. Meskipun dampaknya pasti terasa, tetapi tidak separah atau tidak seburuk kalau kenaikan suhunya mencapai 4 derajat. And that is also the reason why adaptation really is not enough. We have to do it in tandem with mitigation. And with Laudato Si movement, 2 of our campaigns, the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty and the divestment. Divestment means you take out your resources from banks who fund fossil fuel plants. Lilik, would you translate first? Ya, langkah kita tidak hanya bisa sekedar beradaptasi, kita tidak bisa hanya beradaptasi, tetapi juga melakukan mitigasi. Dan sejauh ini ada 2 yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mengalihkan dari sumber daya dari bahan bakar fosil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan divestasi atau memindahkan investasi kita dari bisnis berbahan bakar fosil ke bisnis yang lebih ramah lingkungan. Okay. So these 2 campaigns, the divestment, fossil fuel non-proliferation treaty campaign, aims to cut down the fossil fuel from the source, cut down the supply, because until now, what many of us are doing is to cut down the demand. So you stop using our cars, we reduce our use of air conditioning. That is cutting down the demand for fossil fuels. But if we really want to hit 1.5 degrees, we have to stop the source, the supply. And that is the aim of these 2 campaigns. Of course, transition is a long discussion. It has to be done in a just manner. And just transition is a long discussion. We cannot talk about it today, but maybe later on in the future. But there is a pathway suggested by the Energy Council, the International Energy Organization, on how we could really transition in a just manner where it will not affect the economy also of the especially of developing countries, because we did not really cause this this problem. Most of this problem is caused by first world countries. And so there is a pathway that they are setting up so that we could proceed with that. But then the treaty is needed. Countries have to come together to talk and decide how we will transition to renewables and how the technology will be made available to poorer countries. So that's another discussion for the future, but that is my response. That is Laudato Si movement's response to this problem. These 2 campaigns are mitigation. That's already 1 chapter, Sheryl. Oh, sorry. Jadi selama ini dari 2 langkah tadi, selama ini tindakan kita terkait dengan perubahan iklim adalah berada pada wilayah mengurangi permintaan. Tetapi yang coba dilakukan dengan 2 langkah tadi adalah mengurangi supply. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan meminimalkan supply sehingga penggunaan bahan bakar fosil itu bisa menurun di tengah kita. Sudah ada upaya yang dilakukan pada tingkat global untuk mengawal bagaimana kemudian kita bisa memastikan pengurangan penggunaan bahan fosil itu tanpa mengganggu ekonomi, tanpa mengganggu perubahan ekonomi, tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan juga memastikan juga bahwa negara-negara miskin, negara-negara ekonomi yang berada pada negara-negara berkembang itu mampu beradaptasi dengan itu semua. I'm sorry, Sheryl, you are so long. Sorry about that. But I hope you got what I mean.
Ya, tentu itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk berbincang dengan itu. Saya kira itu nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan begitu. Oke, thank you Sheryl. Thank Terima you so kasih much. Mas Yuda. Thank you so Hai. much, and welcome once again to Laudato Si Baik. Movement. Ya, yang Alright. terakhir silakan pertanyaan Pak Norbertus, singkat saja, waktu kita sudah agak molor. Terima kasih. Silakan Pak Norbertus. Ya. Okay. Okay, thank you very much for the explanation from Mr. Shirley Dugan and Mas Lili. My name is Norbertus. I come from Makassar, South Sulawesi. I have one question for you about how to help countries at war, such as Palestine and Israel, to remind them of the existence of Laudato Si movement, where now there is ecosystem destruction. Okay, thank you. Okay, Yeah, Sheryl, I think that's a hard question. that is very hard, especially because we do not have a chapter in those areas. And, but I'd like to speak to you about the experience of Myanmar, because they're going through the same situation, and except that it's being brought upon by their own government. But we have a chapter in Myanmar, and they never stopped working to bring the message of Laudato Si. And one sister has actually very clearly explained. It was also very difficult for us to picture because we do not experience war in our place. However, when she explained to us, maybe I'll share with Lily sometime the video of Sister Cristita, because she could explain this better. But there was a way where she was able to impart the message of Laudato Si with the refugees. So, Lilik, would you like to translate first before I complete one chapter? Baik, jadi salah satu yes. Jadi persoalan itu adalah persoalan yang kompleks begitu dan tidak punya chapter di sana di daerah tersebut sehingga kita tidak berperan secara langsung. Tetapi mungkin kita bisa mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Myanmar, karena kondisi di Myanmar ini juga mungkin selama ini di luar perhatian kita di Indonesia, tetapi sebenarnya sama memprihatinkannya juga begitu. Dan tapi musuhnya adalah negara, bukan antar negara, tapi warga dengan negara, mereka bermusuhan. Dan ada chapter kita di sana dipimpin oleh seorang suster, dan suster ini menunjukkan bagaimana mereka berjuang untuk membawa semangat Laudato Si. Bukan hanya kalau di tempat kita mungkin ringan-ringan isunya ya, tapi kalau di tengah mereka ini berjuang bersama dengan para pengungsi seperti apa, bagaimana membawa semangat Laudato Si di tengah-tengah para pengungsi. Oke, Sheryl. Thank you very much. Yeah, so in their refugee camp, they have to do many things. One of that is, of course, literacy, because learning does not have to stop, even in war. So what they did is it's like an adult education for the mothers. So they use they read Laudato Si. Sister uses the Laudato Si text to teach them, to educate them, to teach them to read. So those are one way of working in a difficult situation. The second is, of course, teaching them how to grow their food. And when you teach them to grow their food, you teach them how to do it the organic way. And so that's the second thing that they do. And of course, the prayer is integrated in their program. There are still many, many things that they're doing, and they are able to bring the message of Laudato Si into their refugee camp. And I will surely share with you the video, because it's really super inspiring, even for us. Oke. Thank you, Sheryl. Jadi yang mereka lakukan di tengah-tengah pengungsian itu adalah mereka belajar, karena belajar adalah tidak boleh berhenti belajar, bahkan di tengah-tengah waktu yang paling sulit sekalipun, proses pembelajaran itu harus terus dilakukan. Jadi suster menggunakan Laudato Si, ensiklik Laudato Si, membaca bersama-sama, di situ menjadi semacam instrumen pembelajaran. Kemudian juga di luar itu juga bagaimana mereka menumbuhkan makanan mereka bersama. Karena di pengungsian tentu mereka berhadapan dengan situasi yang sangat sulit dan menumbuhkan makanan ini dengan organik begitu. Dan kemudian yang ketiga tentu dengan doa, karena doa adalah kekuatan kita. Jadi nanti kapan-kapan, Sheryl, I think we
should invite sister to speak to our fellow Yeah. here in Indonesia. Yeah, I think it Yes, will be very we inspiring for us here. yeah. She's Sister Cristita. She's from the Philippines. She's a missionary in Myanmar. And yeah, you might have known her already, Lily. You might Yeah, have met her. I met her in some Zoom meeting, I think. Yes. Yes. Yeah. So yeah, we will just let me know and I will connect you to her. Okay. Yeah. Thank you. Jadi sepertinya menarik teman-teman Bapak Ibu semuanya kalau kita bisa mengajak inspiring tokoh-tokoh inspiring begitu supaya kita semua bisa belajar bahwa selalu ada harapan yang bisa kita lakukan bahkan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Oke, Cheryl, I think terima kasih Pak Norbertus. So Cheryl, we want to hear from you your closing statement about your hope and also how we can organize our movement ahead. Yeah. Yeah, just really my hope is that all of you will be able to complete the course and that I will be able to welcome you at the end of this program, to welcome you into the global movement. And yeah, again, to invite you to the commissioning. It's a very touching moment for many. And I want you to experience that as well and for you to feel that you are part of the global movement. And I'm very grateful that you chose to spend time to complete this course or to join the program and the movement. So thank you once again. Baik, ya harapan Cheryl yang pertama jelas Anda semua bisa menyelesaikan proses ini, proses pelatihan kita bersama karena proses ini proses yang tidak mudah begitu. Lalu nanti di akhir proses Cheryl dan kita semua bisa menerima Anda semua menjadi bagian dari gerakan kita bersama. Dan tentu juga akan melibatkan kita semua di dalam berbagai macam dinamika dari Laudato Si Movement pada tingkat global. Karena ya saya alami sendiri bahwa pengalaman berinteraksi dengan teman-teman itu kemudian pengalaman iman yang kemudian sungguh memperkaya dan mencerahkan kita bersama supaya kemudian kita bisa berbuat lebih, berkarya lebih bagi kehidupan. Oke, Cheryl, thank you very much and I hope you still always with us to support us here in Indonesia. And thank you. And yes, I will translate the letter to Indonesian. Thank you. Thank you. Okay then. Ya, baik Bapak Ibu semua. Ya, thank you. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita berikan terima kasih kepada Cheryl. Silakan menulis 1-2 patah kata di chat room sebagai wujud terima kasih kita kepada Cheryl dan kami harus mohon maaf kepada Anda yang sudah present karena waktu kita sangat terbatas. Jadi karena masih ada orientasi sudah ini. Jadi thank you very much Cheryl. See you in next Zoom meeting. I think every week we have Zoom meeting. I think. Jadi sekian teman-teman semua, semoga paparan dari saya tadi memberikan kepada Anda semua gambaran tentang bagaimana kita bergerak bersama. Jadi saya ingin menambahkan bahwa selama ini Gerakan Laudato Si juga sangat aktif berkampanye pada tingkat global, bahkan selalu terlibat di dalam pertemuan tingkat tinggi COP 28, 27, itu kita selalu hadir di sana dan menjadi pihak yang memberikan masukan bersama-sama dengan diskasteri mewakili Gereja Katolik di pertemuan tingkat tinggi untuk perubahan iklim tersebut. Baik, saya rasa demikian diskusi kita dengan Cheryl pada malam hari ini. Sekarang ruang Zoom, waktu dan ruang saya kembalikan kepada Pak Gutomo di Wonogiri. Silakan Pak. Ya. Thank you, Miss Cheryl, for expansion. Terima kasih Mas Billy atas persembahannya. Selanjutnya adalah penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Bro Hafid, yang akan dipandu oleh Ibu Margareta. Waktu dan layar sepenuhnya kami sampaikan.
Baik, selamat malam Pak Gutomo. Selamat malam semua para peserta pelatihan animator batch keempat. Selamat datang, selamat berjumpa di pertemuan pertama ini. Dan kita berterima kasih pada Sheryl yang telah menjelaskan dan telah memaparkan apa itu gerakan Laudato Si ya, Laudato Si Movement. Sekarang kita akan mendengarkan dari Bro Ave. Seorang pribadi yang amat sangat tekun merawat bumi dan juga menyampaikan profetiknya ya, kegiatan profetiknya dalam kegiatan atau gerakan Laudato Si Indonesia ini yang akan membuat kita semuanya bisa mendapatkan hal-hal yang baru dan juga kita mendapatkan panduan bagaimana petunjuk teknis mengikuti pelatihan ini. Silakan Bro Ave. Ya, terima kasih Bu Reta. Ya, selamat sore Romo, Suster, Bruder, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia Timur. Oh, yang di Barat juga sudah malam. Perkenalkan, nama saya Bro Ave. Beberapa dari teman-teman sudah mengenal secara chat karena saya yang mengundang per pribadi ya di WA. Saya mengatasnamakan Laudato Si, tim kerja Laudato Si. Baik, teman-teman, terima kasih karena Anda sekalian sudah mau hadir, mau bersama-sama untuk menimba ilmu dan juga memberikan waktunya untuk kita berjejaring. Dan kami meyakini bahwa Anda tidak datang dengan tanpa alasan, tapi itu sebuah panggilan yang ada dalam diri Anda. Nah, panggilan seperti apa kita akan olah dalam 5 pertemuan yang akan ada di animator Laudato Si. Sebentar akan saya sedikit beri gambaran lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gutomo. Oke, teman-teman, kita adalah gerakan Laudato Si Indonesia. Nah, Laudato Si Movement Indonesia ya, resminya seperti itu. Tapi kita biasa bicara bahwa kita LSI, Laudato Si Indonesia. Nah, ini adalah kumpulan orang yang atas belas kasih Allah disatukan oleh niatan kehendak baik menghidupi spiritualitas Laudato Si dalam kerendahan hati, berjejaring dan berjuang bersama untuk merawat bumi dan seisinya. Sedikit dibahas, kita punya niat kehendak baik menghidupi spiritualitas Laudato Si. Nah, teman-teman, spiritualitas Laudato Si apa itu? Kita akan mendalaminya dalam pelatihan animator ini di 5 pertemuan yang akan datang. Dan teman-teman sudah mendengarnya mungkin dalam berkegiatan atau dari teman-teman klerus, teman-teman Romo, teman-teman suster biarawan, biarawati, ada yang namanya ensiklik Laudato Si. Nah, ensiklik Laudato Si ini yang mengilhami terbentuknya Laudato Si Movement, Laudato Si Indonesia, dan kita-kita ini. Nanti mengenai Laudato Si, apa itu, ensikliknya seperti apa yang kita pelajari, ada buku ensikliknya. Dan di setiap minggu kita akan memperdalam. Seperti apa? Apakah kita harus aktivitas? Apakah kita harus merawat dari kedalaman diri kita sendiri? Itu yang akan kita jalani. Nah, teman-teman, ini yang tadi dibacakan. Ini adalah visi dan misi gerakan komunitas Laudato Si Indonesia. Nanti akan kami bagikan. Nah, ada yang gerakannya sudah jauh, ada yang baru memulai. Kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah kita dipanggil untuk menjalankan sesuatu untuk keadilan iklim. Bukan masalah kita, kita sudah melakukan sesuatu, ini tidak. Tapi kita memulai dari kedalaman diri kita dulu,
berjejaring. Sehingga kita bisa menginspirasi teman-teman di sekitar kita. Lalu ini nilai-nilai yang ada pada kami di Laudato Si Indonesia. Di bagian ke-9 ada merangkul kontemplasi dan aksi. Ini yang selalu kita laksanakan. Ya. Nah, pada dasarnya kita bukan NGO, tapi kita gerakan pastoral. Sehingga kita mengusahakan untuk selalu ada di setiap titik di mana ada paroki, di mana ada keuskupan. Kita selalu mengusahakan di sana ada. Makanya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Teman-teman yang ada di sini, itu bisa jadi adalah orang yang pertama di dalam keuskupannya. Atau di dalam parokinya. Tidak masalah. Karena dulu kami juga menjadi orang yang pertama. Dan kita akan selalu membangun ke depannya. Nah, kita ada 5 pertemuan. Teman-teman sudah melihat ini. Bekerja untuk keadilan, kita akan melihat seperti apa kondisi bumi kita. Dari sisi global dan dari sisi lokal. Lalu, apa yang diajarkan oleh iman kita? Kita akan menggali dari kedalaman heritage gereja kita, kekayaan dari gereja kita akan menggali apa yang bisa kita kembangkan dari gerakan hati ini, gerakan iman ini. Nah, dari situ kita akan kombinasikan pada komitmen pertobatan ekologis pribadi. Kita masih bicara pribadi. Di minggu ketiga kita masih bicara pribadi. Lalu, animator itu bukan pelukis. Anima adalah penggerak, pemberi jiwa. Sehingga kita melakukan aksi dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Aksi seperti apa dalam terang iman? Itu di sesi keempat. Dan di sesi 5, kita akan mengundang teman-teman untuk membuat proyek akhir atau capstone project. Nah, dalam prosesnya, formasi 5 minggu ini, setiap minggunya itu terdiri atas 2. Pertama adalah webinar, kedua adalah refleksi. Nah, apa persyaratan yang dituntut dari teman-teman? Jadi persyaratannya ada lagi. Peserta mengikuti pertemuan 4 kali dari 5 kali pertemuan yang diprogramkan. Dari 5, Anda dituntut untuk mengikuti pertemuan 4 kali. Ya. Lalu peserta berperan aktif dalam kegiatan dengan animator di wilayahnya. Silakan Anda saling mengenal siapa animator yang berada di wilayah Anda. Di Bandung, di Jakarta, apakah di Bali, apakah di Papua, kita semua ada. Nah, semoga tidak di dalam lingkungan yang kecil, misalnya di keuskupan, mungkin masih menyatu dalam misalnya di keuskupan Sintang misalnya. Mungkin di sana tidak ada. Jadi kami kelompokkan menjadi satu provinsi. Lalu yang ketiga, peserta mengisi form refleksi 100% dan menjalankan capstone project di akhir program 100%. Nah, mengenai form refleksi, itu setiap harinya, setelah pertemuan akan diberikan lewat Google Form dan nantinya itu akan diberikan waktu selama 1 minggu. Google Form itu akan dibuka selama 1 minggu sampai dengan hari Minggu. Kita kan ada pertemuan hari Selasa, jadi akan dibuka sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Senin itu sudah close, sehingga kalau hari Senin Anda tidak mengisi refleksi itu, berarti tidak 100%. Gitu. Hubungi teman-teman yang ada di wilayahnya, animator yang ada di wilayahnya. Bagaimana caranya supaya bisa 100%. Lalu next mengenai capstone project di akhir program,
Capstone Project ini adalah project yang bisa dilakukan bersama atau pribadi untuk melakukan program lingkungan hidup untuk merawat bumi. Mengenai persyaratan atau kualifikasinya seperti apa, itu akan dijelaskan kemudian di pertemuan yang ke-5. Nah, itu nanti akan ada Bro Adi yang hari ini berhalangan, itu yang akan menjelaskan tentang Capstone Project. Mengenai Capstone Project yang lalu-lalu, teman-teman bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah menjalankan animator Laudato Si di batch sebelumnya, di batch 1, batch 2, batch 3. Itu. Rasanya dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan bisa chat atau raise hand. Silakan Bu Margareta. Baik, terima kasih Bro Ave. Yaitu penjelasan dari Bro Ave mengenai teknik pelaksanaan selama pelatihan dan bagaimana menjadi animator untuk gerakan Laudato Si di Indonesia. Nah, karena kita hanya punya waktu 15 menit ya Bro Ave ya, sampai 19.30. Ada yang mau bertanya mengenai teknis pelaksanaan selama pelatihan? Silahkan. Saya minta dibantu ya Pak Budi, Mbak Tami, karena saya nggak bisa melihat seluruh. Ada yang raise hand, Bu? Ada lagi? Siapa yang raise hand Ada ini? 2 itu. Ada 2? Ada 2 yang raise hand, Ibu. Ya, sebentar. Saya harus lihat. Yang pertama adalah, wah saking panjangnya, saking banyaknya. Ada 3. Matius Tandigau. Siapa? Pak Matius Tandigau. Oh ya, Ya, Pak Matius. dari saya. Dari Pak Matius dari? Tidak Silakan Pak Matius, bisa di Dari daerah mana Pak Matius? Silakan ya nanti di. Oh ini dia, ya silakan. Silakan pertanyaannya Pak. Dari mana Pak Matius? Ya, Iya. selamat sore Bu, Bapak Ibu. Singkat saja, tadi kan penjelasannya agak ini ya. Ini 5 session ini nanti itu ada pemberitahuan undangan tiap minggu atau gimana ya? Dan apakah nanti ini di-sharing ya mengenai panduan untuk selama selama 5 minggu ini ya? Ya. Itu aja Bu. Baik. Pak. Baik. Ya, terima kasih. Silakan langsung Bro. Oke, terima kasih Pak Matius. Begini, pertama kita memang di batch 4 ini melakukan perubahan mekanisme. Biasanya kita punya aplikasi yang sangat komprehensif, namanya Thinkific, lalu kita sekarang mengubahnya dengan Gform. Nah, di Gform ini, Bapak Ibu, nanti akan ada, setiap minggunya akan ada refleksi dan link untuk rekaman. Rekaman nanti akan langsung terkoneksi dengan YouTube Laudato Si Indonesia. Silahkan melihat lagi rekamannya. Dari situ silahkan mengisi refleksi. Itu pertama. Yang kedua, mengenai akankah diberitahukan, kita akan selalu memberitahukan. Tapi kami berharap bahwa kita hanya memberitahukan di WA Group. Gitu. Dan kalau dari email, biasanya kami akan kirimkan via email ya, tapi kan teman-teman biasanya juga ada yang tidak selalu membuka email ya, sehingga pilihannya hanya 2 itu, email atau WA Group. Jadi kami tidak akan memberitahukan satu persatu untuk setiap pertemuan. Mungkin itu menjawab Pak Matius. Oke, makasih Pak. Makasih. Pak Matius, kami mohon Bapak dari mana asalnya? Dari kota asal mana Pak? Saya kebetulan dari Bekasi. Saya dari Paroki Albertus Agung Harapan Indah. Baik ya, terima kasih Pak. Bekasi. Baik ya. Selanjutnya Pak Harjono Darmawan ya, Pak Harjono Darmawan dari Purwokerto. Silakan Pak. Harijono ya.
Masih Masih di mute, Pak. ya. Ya, saya masih di mute, Pak. Bapak pencet space saja, Pak. Ya, suaranya tak terdengar. Terus Halo, Ya, oke. oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Haryono Darmawan dan saya dari Paroki Kristus Raja Purwokerto, Jawa Tengah. Saya melihat bahwa di dalam schedule tadi nanti pada akhir nanti akan ada project atau suatu karya tulis berarti ya kalau anu project ya. Ini sertifikasi kalau dibilang animator itu kan berarti penggerak, sertifikasinya apa kita dalam project apa yang kira-kira nanti harus dikerjakan dalam waktu sesingkat ini? Bagaimana sih penilaian sebenarnya untuk yang akan diberikan pada akhir ini? Oke. Baik ya. Nah, silakan lanjut. Buat saya pasti Pak Haryono, maaf ya Pak Haryono, bukan Harjono. Ya. It's okay. It's okay. Ya. Silakan. Mungkin ini menggelitik teman-teman peserta yang lain juga. Ya, kita memang punya 3 pijakan. Pijakan untuk penilaian. Penilaiannya itu salah satunya kehadiran, keduanya itu capstone project, ketiganya adalah refleksi. Sehingga yang tadi disebutkan di PPT sebelumnya, itu ada yang 100%, itu adalah refleksi dan capstone project. Nah, capstone project ini project apa saja? Nah, project-projectnya itu punya 3 nilai, Pak, sesuai dengan yang tadi sudah, nanti akan dijelaskan di GPOM setelah acara ini. Karena acara ini ada refleksinya, nanti akan dijelaskan di sana. Ada 3 model. Pertama, suara kenabian. Kedua, pertobatan ekologis. Yang ketiga, mengurangi jejak karbon. Oh, agak balik. Pertobatan ekologis, mengurangi jejak karbon, dan suara kenabian. Bapak bisa pilih satu di antara 3 itu. Nah, ini memang masih umum, tapi nanti di dalam masing-masing kriteria itu ada contoh-contohnya apa saja yang bisa dijalankan. Nah, kami mengharapkan adalah satu, kegiatan capstone project-nya punya efek berkelanjutan, sehingga tidak hanya seremonial, punya efek berkelanjutan. Dan kedua, menggerakkan lebih banyak massa. Massanya bukan artinya massa untuk demo atau itu terserah, tapi paling tidak begini, bahwa kita menjalankan, kita sebagai penggerak, kita menggerakkan misalnya paroki atau keluarga kita minimal seperti itu. Kita menggerakkan keluarga kita untuk berubah sesuai dengan nilai-nilai Laudato Si. Itu, Pak. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Nanti saya harap dalam berjalannya seminar ini kita akan lebih mengetahui dan mempelajarinya. Terima kasih. Benar sekali Pak Haryono. Ya, semua orang berproses seperti Pak Haryono. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada Pak Yohanes Adalebang dari Manokwari ya. Waduh, jauh ini. Silakan Pak Yohanes Adalebang. Oh, masih banyak nih pertanyaannya. Silakan Pak Yohanes Adalebang. Pak Yohanes, silakan. Oh, audionya bermasalah sepertinya, Pak. Iya. Tidak terdengar suaranya, Pak. Mungkin diketik saja, Pak. Ya, bagaimana kalau diketik saja? Ya, diketik saja, Pak. Ya, oke. Sambil diketik kita ke Ibu Cornelia ya. Ibu Cornelia boleh diberitahu kepada kami Ibu dari mana? Silakan Ibu Cornelia selagi menunggu Pak. Sudah lama tidak berjumpa dengan kakak ini. Selamat malam Bu Afe dan Bu Margareta. Ya. Ya. Malam, Kak. Saya Cornelia dari Paroki Santo Yosef Sukabumi, di Kutuban Bogor. Tadi Bu Afe mengatakan secara teknis setiap peserta itu diharapkan bisa terkoneksi atau berhubungan dengan
animator yang ada di wilayahnya begitu ya. Yes. Saya ingin bertanya ini, caranya bagaimana ya Bro Ave? Karena terus terang eh, Ya koneksinya mati nih. Tidak bisa terkoneksi. Ya, hilang lagi ya. Iya. Oke. Ya, di Bu, sini ada Suster Elisa sebenarnya yang dari Sukabumi, nanti bisa ya. dikoneksikan Iya, nih. ya, baik ya. itu saja sih Bro Ave dan Bu Margareta. Terima kasih banyak. Hilang tadi Ibu suaranya. Ya, jadi pertanyaan intinya saja bisa diulangi, yang inti saja. Hilang koneksinya, Bu. Oh ya, ya. Jadi eh, bagaimana caranya saya bisa mengetahui teman-teman animator yang ada di wilayah Keuskupan Bogor? Begitu aja. Terima kasih. Oh, oke, baik. Oke, Silakan baik. jawabannya ya. Baik, Bisa terima kasih Kak Cornelia. Nanti Kak Cornelia bisa bertanya kepada teman-teman panitia yang di belakangnya namanya panitia. Itu akan ada tulisannya. Misalnya AV dari Semarang, panitia, misalnya begitu. Nanti ada siapa? Bu Maria dari Bogor, panitia. Nah, itu bisa bertanya dari teman-teman itu. Kapan saja, entah dengan pada saat di webinar ini atau di WA group. Gitu. Dari Sukabumi ada Suster Elisa tadi saya. Semoga masih bertugas di sana ya. Suster Elisa SFS kalau tidak salah. Ya. Ya. Cukup ya, Terima Bu kasih. Cornelia ya. Baik, kita ada Pak Berto Sitompul. Kita masih punya waktu kok, masih Bu 10 menit. Reta dan Bro Ave, Ya. Bu Reta dan Bro Ave, ini di chat room ada banyak pertanyaan juga, mungkin bisa bergantian. Di grup WhatsApp Bro Ave sudah diringkas oleh Pak Budi Munawar. Baik, baik. Oke, baik. Satu lagi dari Pak Berto ya sebentar. Nanti Ya, Pak habis itu Berto dulu ya. Silakan. ya Pak Berto. Baik, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Bro Ave, izin bertanya, tadi disampaikan kemungkinan ada beberapa orang yang berkemungkinan adalah orang pertama di paroki, kira-kira begitu. Pertanyaan saya, Pak Ave, adalah sebetulnya jumlah animator yang sudah tersertifikasi itu di Indonesia ada berapa? Begitu. Terus yang kedua yang saya lihat adalah ada banyak teman-teman yang pada akhirnya bikin bank sampah, kira-kira begitu. Apakah itu juga termasuk nanti salah satu proyeknya atau bagaimana? Terima kasih Pak Ave. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Ini perkiraan ya. Jadi gini, setiap peserta di animator Laudato Si di Indonesia, batch 1 sampai batch 4 itu yang tercatat itu sudah mencapai hampir 1.000 orang, 900 orang sekian. Nah, yang tersertifikasi itu baru 230 sekian orang. Nah, yang menjadi penekanan bagi saya, bagi kami, tidak peduli Anda itu bersertifikasi atau tidak, tapi apa peran Anda dari panggilan ini. Panggilan kita untuk merawat bumi ini adalah panggilan suci. Nah, bagaimana kita, walaupun tidak sertifikasi, tapi kalau Anda menjalankan panggilan ini, kita jalan bersama. Itu. Sertifikasi, ya hanyalah sertifikasi. Kalau bagi sebagian orang, saya bilang, sertifikasi nggak naikin gaji pokok juga kan. Cuma intinya gini. Tapi intinya begini. Kita di sini berjejaring, kita di sini mau bergerak, kita di sini untuk mengubah bumi ini menjadi lebih baik. Karena kita punya panggilan suci untuk memberikan kepada anak cucu kita bumi yang lebih baik. Itu Pak Wirto. Oke. Cukup jelas ya Pak. Ini Pak, saya mau mengingatkan kembali untuk rename supaya bisa saling kenal dan juga untuk memudahkan panitia yang bertugas di wilayah masing-masing. Tetapi tadi Pak
Yohanes ada lebang belum terjawab ya, Bro Ave ya. Jadi Ya, pertanyaannya adalah melanjutkan terkait gerakan yang berkelanjutan. Apakah hal yang baru atau yang sudah dilakukan dan juga terkait animator di daerah itu? ya, baik sekali. Jadi gini Pak, misalnya Bapak punya satu proyek atau program yang sudah dilaksanakan, tapi masih dalam proses dijalankan, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Misalnya Bapak sekian 2 tahun ini sudah menanam pohon misalnya kan, lalu menanam pohon ini tetap dilanjutkan dalam 3 tahun ke depan. Nah, Bapak silahkan menggerakkan animator yang lain atau orang-orang lain di paroki entah itu atau elemen lain untuk bergerak bersama. Itu bisa dijadikan capstone project. Itu sebagai contohnya. Semoga Ya. bisa menjawab. Ya, Bro Ave, ini ada teman-teman dari Bandung, kemudian dari Jayapura, minta bisa terkoneksi dengan animator yang ada di sana. Jadi, Oh, siap. ya, jadi nanti Bro Ave menjelaskan saja ya bagaimana prosesnya supaya kita bisa terhubung dengan animator-animator di daerah kita masing-masing. Silakan, Bro. Baik, nanti di-spill saja untuk di admin WA grupnya. Bapak-bapak dari mana? Nanti akan kita koneksikan. Ya. Baik, Pak Jules Ongge sama Pak Ibu Bernadette sudah terjawab ya. Begitu ya. Support system Pak Yohanes juga ya. Support systemnya ada ya dari kita ya, dari teman-teman yang sudah ada di animator. Begitu ya, Bro Ave ya. Ya. Betul ya. Oke. Nah, ini Suster Rosalia Rusina dari Kalimantan sih, sekarang biasanya domisilinya di Jogja, tetapi mengikuti kota asal. Nah, harus menyesuaikan paroki domisili yang sekarang ya. Dia pertanyaannya seperti itu, beliau. Iya, betul, Suster. Kalau Suster sekarang berdomisili di Jogja, artinya bisa bergabung dengan wilayah Jogja. Ya. Gitu. Nanti tinggal Suster bertanya di WA Group, siapa saja yang lokasinya dekat-dekat Jogja. Walaupun nanti di pertemuan kelima, nanti Bapak Ibu semua akan dimasukkan dalam grup masing-masing per wilayah. Misalnya wilayah Keuskupan Manado itu satu keuskupan. Kalau misalnya di sana hanya satu orang, berarti masuk ke Sulawesi. Gitu. Otomatis kegiatannya juga bisa jadi tidak bisa berkegiatan bersama ya, sehingga nanti bisa didiskusikan dengan pendamping kelompoknya, kelompok wilayah. Ya. Makasih. Nah, ini barangkali satu lagi dari Naufal Kurniawan yang raise hand. Belum, silakan Pak Naufal. Ya. Dari Masih di belum mute, Pak? di mute, Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Baik, saya sangat senang dengan pelatihan ini. Laudato Si, saya juga salah satu periset Laudato Si dan juga ekoteologi laut kayak gitu di Jawa Timur. Jadi begini, setelah kita mendapatkan materi 3 kali pertemuan dan juga ada sesi tentang project dan nanti kita akan action kayak gitu. Saya tanyakan ke yang project actionnya itu kayak gitu. Semisal nanti projectnya ke arah ketika semisal saya di Pulau Masa Lembu, di situ banyak terjadi pengeboman kayak gitu atau cantrang. Saya mengusulkan proyek transpalasi terumbu karang kayak gitu. Apakah nanti semisal kolektif Jawa Timur itu ataupun beberapa di daerah Jawa Timur itu bisa mengajukan anggaran ke paroki ataupun instansi ini kayak gitu agar kegiatan ini bisa terlaksana kayak gitu proyek ini, karena berhubung pulau itu kalau dia eksploitasinya sangat besar-besaran bisa tenggelam. Kita bisa lihat kemarin Kudus ataupun daerah Jateng itu kan kalau tanah itu menurun sangat drastis itu bisa suatu daerah itu bisa tenggelam, dan
kebetulan daerah kepulauan di Masa Lembu di Jawa Timur. Pak. Mohon maaf Pak, saya potong waktunya kan terbatas ya. Kami tahu permasalahannya, pertanyaannya adalah apakah bisa mendapatkan dana, betul ya? Benar? Ya, betul. Silakan Bro Afe. Oke, terima kasih Pak Noval. Bahwa kegiatan Laudato Si ini adalah relawan. Jadi kami tidak memberikan support dana, bahkan untuk nasional, kami juga tidak disupport dana. Ini pure adalah kerelawanan kami masing-masing. Semoga itu menjawab dan silahkan nanti kalau misalnya justru di sini kita bisa menggandeng sesuai dengan kode etik, misalnya CSR. Tapi gini, kita punya kode etik juga untuk tidak serta-merta bahwa kita menggunakan nama Laudato Si untuk mencari dana. Itu. Tapi bahwa kita menggerakkan, iya. Ya, terjawab ya Pak ya. Terjawab ya. Baik. Yang beberapa lagi pertanyaan yang di sini masih ada Pak Robi, masih cukup nggak? Sudah habis ya, sudah 5 menit lewat ya. Apa satu lagi nggak apa-apa? Satu lagi, silakan Pak Robi dari Jakarta. Terima kasih Bu. Masuk ya Bu. Suara saya apakah masuk Bu? Sudah jelas Pak. Oh ya, Ibu, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, saya Robi dari Paroki Cijantung, Jakarta. Saya itu ada kekhawatiran sebetulnya mengenai Laudato Si ini, yang mana kita tahu kan kalau kita bicara Laudato Si, event itu lingkungan atau lain-lain, kita bicara soal dampak. Kita membuat sesuatu, dampaknya bisa dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Nah, dari dampak-dampak ini biasanya arahnya itu ke sumber daya, dalam hal ini tenaga penggerak atau mungkin nanti cost dan link-link yang lain. Kalau dari saya pribadi pertanyaannya itu, apakah Laudato Si ini, gerakan ini itu sudah terkoneksi ke paroki masing-masing? Karena dari pengalaman saya pribadi sih ini ya, paroki lain, Laudato Si ini kan kalau di Keuskupan Agung Jakarta ada di seksi keadilan dan perdamaian, masuk di skup situ. Nah, di situ kan pastinya kita kalau mau membuat sesuatu perlu mengajukan dana dan lain-lain, perlu juga mengajukan izin dan lain-lain. Itu apakah kita nanti tuh dalam prosesnya itu bisa smooth gitu Pak, atau sebenarnya kita build ini dari awal gitu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik ya, terima kasih pertanyaannya. Bro Afek menjawab? Ya, begini Pak Robi ya? Ya. Iya. Ya, mungkin adik saya juga, karena saya 18 tahun di Cijantung. Oke. Laudato Si ini adalah gerakan moral. Ya kan? Jadi, pada dasarnya, kita tidak membentuk satu komunitas eksklusif yang bergerak sendiri, tapi kita menggerakkan komunitas yang kita ada di dalamnya. Misalnya di KKP, kita menggerakkan di KKP untuk menggerakkan paroki-paroki. Atau misalnya kita ada di komunitas WKRI, kita menggerakkan nilai-nilai Laudato Si yang ada di WKRI. Kita tidak berdiri sendiri. Karena memang secara kelembagaan kita mitra dengan KWI. Hanya mengenai dana, mengikuti aturan KWI, di mana itu urutannya itu mesti dari paroki dan lain-lain. Paroki dan ke atas. Itu. Jadi kalau kita sebagai animator Laudato Si, kita menggerakkan komunitas kita dengan nilai-nilai Laudato Si, itulah yang kita dorong. Nah, komunitas Laudato Si pada dasarnya adalah oase. Tempat untuk menimba ilmu, kita untuk minum, istirahat, lalu kita bergerak lagi di tempat lain, di komunitas-komunitas kita. Di tempat kita kerja, di tempat kita berkarya. Itu Pak Ruby.
Ya, cukup ya Pak ya. Jadi lebih banyak ke gerakan moral ya Pak Robi ya. Jadi Pak Robi bisa menjadi animator untuk gerakan moral yang ada di paroki sehingga parokinya bisa berkembang dan bisa bisa banyak aktivitas yang apa ya bisa terjadi. Begitu ya Bro Afe. Baik. Bro Afe, rata-rata pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana bisa terhubung di wilayahnya masing-masing kok Bro Afe ya. Tadi sudah dijawab oleh Bro Afe. Saya kira cukup ya, pertemuan kita. Baik, terima kasih Ya, Bapak terima Ibu. kasih. Sampai jumpa di WA Group. Baik, ya. Sampai jumpa di Sampai jumpa besok ya, jangan lupa besok sore. Ya, betul. Hari ini aja ada 170-an ya Pak Bro Afe ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, antusiasmenya yang sangat terasa oleh kami sebagai panitia dan kami juga merasa diperteguh dengan banyaknya pertanyaan dan antusias dari rekan-rekan yang ada di WA Group ini, di WA Group di ruang Zoom ini. Saya kembalikan acaranya kepada Pak Gutomo selaku MC. Silakan Pak Gutomo. Oke, sesi ke sesi sudah berlalu. Diakhiri dengan diskusi tanya jawab yang memberikan inspirasi bagi kita untuk bergerak demi keselamatan bumi kita. Perlu diketahui bahwa ini adalah sesi orientasi, diteruskan pertemuan pertama besok, dimulai pada jam 18 yang sebelumnya link sudah dibuka, tahu jam 17.30 bagi para peserta supaya bisa membagi waktu untuk izin Pak Gutomo, kita foto bersama dulu sebelum kita. Waktunya WIB Pak Gutomo. 18 WIB. Waktu Purworejo Pak. Purworejo. Waktu Maaf, ada yang ketinggalan sepertinya, Bro. Bagaimana? Ada yang ketinggalan soal promosi buku, Bro. Oh iya. Iya. Oke. Saya minta waktu sedikit. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita juga akan mendalami ensiklik Laudato Si. Ensiklik Laudato Si itu kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Kita menyediakan untuk bahan bacaannya. Nah, dalam proses ini, dalam program animator Laudato Si ini, mungkin ada teman yang lain yang bisa menampilkan gambarnya. Oke, Mbak Christine. Ya, ini menjadi bahan bacaan kita dalam proses berlaudato si. Jadi kita ada ensiklik Laudato Si, lalu pemahamannya dari Pastor Thomas Berry ini kita memahami Laudato Si, lalu doa-doa Laudato Si harian, dan kita punya kerangka pemikiran untuk yang dalam pengembangan iman. Nah, silahkan nanti menghubungi Ibu Christine atau Ibu Eko. Nanti akan kami sharekan di WA Group berapa harganya dan bagaimana cara pemesanannya. Karena ini punya link tersendiri. Nanti akan dijelaskan secara pasti ya. Karena ini ada satu lagi sebenarnya setelah Laudato Si ini Laudate Deum. Tapi kita belum dapat konfirmasi tentang apakah ini stoknya masih ada atau belum. Nanti akan kami perjelas lagi. Ini untuk mendampingi kita dalam pembelajaran selama 1 bulan ke depan. Ya, terima kasih. Demikian.
Silakan Ya, bisa dilanjutkan kembali. Bro Afi, ada pertanyaan apakah ada e-booknya? Ya, saudara-saudari, ada e-book terkait dengan ensiklik Laudato Si yang sebenarnya dengan mudah bisa download gitu ya. Jadi nanti di WA grup peserta untuk ALS Batch 4 ini tentu akan kami tampilkan juga mereka yang memang lebih memerlukan e-book dari ensiklik Laudato Si. Tetapi 3 buku yang lainnya itu tidak ada karena dari penerbitnya yaitu Obor tentu mencoba benar-benar memberikan penghargaan kepada para penyusun buku tersebut begitu. Dan paket buku yang ditawarkan oleh Obor ini memang mendapatkan harga yang sangat bersahabat karena Obor juga mensupport sekali mendukung gerakan Laudato Si sehingga pemahaman kita terhadap Laudato Si itu menjadi utuh dengan membaca lebih dulu buku-buku ini sebelum kita melakukan banyak aksi. Gitu saja Bro Alve, tambahan dari saya terkait dengan informasi buku. Nanti tentu akan secara detail kita kirimkan di grup WA peserta ALS Batch 4 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Christine. Ya, mungkin pertanyaan akan dilanjutkan di WA Group, Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan. Sepertinya Pak Gutomo hilang ya? Oh, oke. Atau Baik, saya lanjutkan untuk foto bersama ya, teman-teman. Silakan dibuka videonya, kameranya. Yang tadi sempat ke belakang, silakan datang dulu kita foto bersama. Ya. Ini Saya ada minta panitia untuk menghold dulu chat yang ada di room chat supaya tidak ada chat masuk. Baik, semua ada 7 layar. Minta tolong kameranya masih banyak yang tidak ada gambarnya nih, masih kosong. Minta tolong dilengkapin ya. Oke, dicoba untuk layar pertama ya. Layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Dan layar kelima. Keenam. Dan ketujuh. Udah terakhir. Terima kasih. Pak Budi Pak, bisa langsung diambil alih saja untuk doa penutup Pak. baik. Karena Sepertinya Romo Sumpono tidak ada ya. Sudah Romo Supono tertib. masih ada di sini? Sepertinya tidak ada. Ada kebutuhan. Apakah ada Romo di Tidak ya. sini yang bisa membantu memberi berkat? Ada yang bersedia? Sepertinya Kalau belum ada Romo mungkin bisa raise hand ya, karena kan masih di mute juga Ya. soundnya. Apakah ada yang bersedia memberi berkat buat kita semua? Oke, kalau tidak ada ya sudah Ya, doa ya. saja. Silakan. Tidak. Oke, baik. Baik, para Romo, para brother, sister, dan ibu bapak sekalian, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa untuk menutup acara orientasi pelatihan animator Laudato Si kita pada malam hari ini. Saya akan memimpin doa dalam agama Islam, yang beragama Katolik atau lainnya silakan menyesuaikan diri dengan tradisi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, malam ini kami telah memulai proses belajar bagaimana merawat bumi, rumah bersama yang telah banyak kami rusak. Kami tidak mau merusak lebih banyak lagi, kami masih akan terus belajar bersama sampai beberapa bulan ke depan. Dengan belajar ini, berilah kekuatan kepada kami untuk mulai mengikuti ajaran-Mu bagaimana merawat rumah bersama ini, rumah semua makhluk di bumi ini. Ya Allah, ampunilah kami atas kesalahan kami telah merusak bumi yang telah Engkau ciptakan dengan sempurna ini. Kami tidak mau merusak lagi, lebih banyak lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat ini, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Berkatilah kami ya Allah dalam belajar bersama untuk menjadi animator Laudato Si ini, untuk memenuhi janji kami kepada Engkau merawat bumi, rumah bersama semua makhluk di bumi ini. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan doa Laudato Si nomor 2, doa untuk bumi kita. Allah yang Maha Kuasa, Engkau hadir di segenap alam raya, di setiap makhlukmu yang terkecil. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwamu. Taburilah kami dengan daya cintamu, agar kami mampu melindungi indahnya kehidupan. Penuhi kami dengan damai-Mu, agar kami dapat hidup bersaudara tanpa membawa kerugian bagi siapapun. Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupa di bumi ini, mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah kehidupan kami agar kami mampu melindungi bumi, bukan malah menjarahnya, agar kami dapat menaburkan keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan kaum Papa dan merusak bumi demi keuntungan semata. Ajarilah kami menemukan makna dalam segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan segala makhluk, dalam peziarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersama kami setiap hari. Kami mohon kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai. Amin. Mas Lili atau Bro Ave bisa mengambil alih Pak Gutomo. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, Romo, Bruder, Suster, terima kasih atas perjumpaannya hari ini. Kita akan kembali lagi berjumpa besok hari jam 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk selalu terkoneksi dengan teman-teman animator di wilayahnya Anda sekalian, dan juga mulailah untuk membaca ensiklik Laudato Si. Sekalipun mungkin tidak paham, kita akan mengolahnya dalam pelatihan ini, supaya kita lebih paham, dan supaya kita tidak menjadi aktivis-aktivis, tetapi kita menjalankan segala aktivitas dengan gerakan dari hati. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok hari Selasa jam 18. Ya, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengecek grup WhatsApp ya, karena informasinya kita sampaikan melalui grup WhatsApp itu. Jadi tadi banyak yang belum bisa masuk, kami mohon maaf atas kesulitan yang terjadi, tapi tadi link kami sampaikan juga lewat grup WhatsApp. Jadi teman-teman kita akan berkoordinasi lewat grup WhatsApp tersebut gitu. Kami tidak mungkin bisa selalu menjapri satu persatu begitu karena jumlahnya ratusan, tetapi kami mohon dari teman-teman untuk selalu terhubung melalui grup yang ada. Terima kasih. Lili boleh Terima menambahkan kasih. satu hal? Ya, silakan Mbak. Tidak usah terlalu berat memikirkan proyeknya nanti apa. Kita masih akan bersama 4 kali pertemuan. Nanti kami tim kerja dan para teman-teman AOA juga pasti akan mendampingi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak akan sendiri
Mungkin sendirian di paroki, tetapi di grup ini kita tidak pernah sendiri. Amin. Jadi tidak usah pusing sendiri. Amin. Tenang saja, nanti sesudah sesi kelima seperti janjinya Bro Ave akan dimasukkan ke WhatsApp grup areanya masing-masing. Saya juga senang sekali karena melihat wajah-wajah baru yang penuh semangat malam ini. Sampai ketemu besok. Semoga kita semua semakin berdampak untuk bumi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat Ya, malam. terima kasih, terima kasih. Ya, Semangat. sampai ketemu besok. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Dadah, malam. Terima kasih. Terima kasih, mohon izin Ri. Dadah. Terima Pak kasih. Bambang bisa videonya? Terima kasih banyak.